Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan atas segala puji bagi Allah semata, Allah Rabbul Alamin. Semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam ridho dan lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula semoga kita diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki kita, umur yang barokah, dan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, khususnya kesehatan jasmani rohani serta ekonomi yang sangat membaik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa keutamaan dari sholat tahajud dan 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tersebut. Tahajud merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan yaitu pada malam hari, terutama setelah kita bangun tidur tengah malam. Keutamaan sholat tahajud sangatlah besar. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang bunyinya, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Firman Allah ini menggambarkan keutamaan dan manfaat sholat tahajud bagi siapa saja yang melaksanakannya. Dalam sholat tahajud kita tidak diwajibkan membaca surah yang panjang. Membaca surah-surah pendek dengan penuh penghayatan dapat memberikan ketenangan dan berkah tersendiri. Adapun beberapa surah pendek yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada sholat tahajud, yaitu ada 5. Yang pertama, membacakan surah An-Nas. Surah An-Nas ini merupakan surah perlindungan yang mengajarkan kita untuk senantiasa dan selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas bisikan dan godaan jin maupun setan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ia mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari golongan setan yang terkutuk." Dengan membaca surah An-Nas saat tahajud, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan sejauh mungkin dari bisikan baik dari setan dan juga jin yang dapat
mengganggu keimanan kita. Surah ini termasuk bentuk doa untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan, baik yang nyata maupun tersembunyi. Mengingatkan kita akan ketergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu membacakan surah Al-Falaq. Seperti halnya surah An-Nas, surah Al-Falaq juga merupakan surah perlindungan. Rasulullah SAW kerap membaca surah ini untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan, termasuk kejahatan yang berasal dari makhluk atau hal yang tidak terlihat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 kali setiap pagi dan petang. Baca dengan lengkap. Bacaan tersebut mencukupi bagimu dan segala sesuatu. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam tahajud mencerminkan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung. Saya ulang, merupakan atau termasuk pelindung dari segala jenis kejahatan, baik kejahatan itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Salah satu contohnya seperti gangguan jin atau rasa iri dengki. Kemudian yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang dibacakan merupakan surah yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Bacalah Qul huwallahu ahad, karena ia serta dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surah Al-Ikhlas mengingatkan kita akan kemahakuasaan dan keesaan Allah. Selain itu, surah ini memperkokoh tauhid dan melindungi diri dari perbuatan syirik. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebut bahwa membaca Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan dapat memperdalam pengalaman spiritual seseorang, menguatkan iman dan ketakwaan, serta membawa ketenangan pada jiwa kita. Kemudian yang keempat yaitu membaca surah Al-Humazah. Surat ini mengingatkan kita tentang dampak buruk dari perilaku menghina dan meremehkan orang lain, serta mengumpulkan harta duniawi semata. Ayat-ayat dalam Al-Quran yaitu surah Al-Humazah menggambarkan celaka, menggambarkan celaka bagi orang-orang yang hanya sibuk mengumpulkan harta tanpa peduli pada akhirat. Na'udzubillah.
Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah Al-Humazah menjadi pengingat agar kita tidak memiliki sifat sombong, serta selalu ingat bahwa harta dunia tidak akan kekal, dan juga ini adalah sebuah titipan. Kemudian yang kelima yaitu membacakan surah Al-Ma'un. Selain itu, surah ini memberikan pesan tentang pentingnya menolong sesama dan menunjukkan kepedulian terhadap kaum duafa, seperti anak yatim dan fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan yaitu bagian dari imam yang sejati. Imam Asy-Syari'i menyebut surah Al-Ma'un sebagai surah yang mengingatkan kita untuk mengevaluasi niat dan keikhlasan dalam berbuat peduli, yaitu kepada sesama. Membacanya dalam tahajud menjadi bentuk introspeksi diri agar kita senantiasa berbuat kebaikan kepada orang-orang, yaitu peduli dan membantu mereka yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan bacaan-bacaan di atas dalam sholat tahajud dan memberikan keterangan serta keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin.